Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai gas turbin atau turbin gas yang mengaplikasikan siklus Brayton. Ya, turbin gas ini banyak digunakan bukan hanya di pesawat terbang, tapi juga di area lainnya seperti pembangkit listrik tenaga gas atau nanti bisa ke combine cycle dengan uap. Kemudian di transportasi laut, kemudian di transportasi darat seperti tank M1 Abrams milik Amerika itu juga menggunakan turbin gas. Ya, ini adalah turbin gas yang sisi kiri adalah milik pesawat, ya, besar, relatif besar, ya. Nah, kelebihan dari mesin turbin gas ada beberapa, yaitu mampu menghasilkan power yang besar walaupun dimensi atau berat turbin gas itu relatif kecil, ya. Jadi dibandingkan dengan mesin diesel dan Otto, maka rasio power to weight untuk turbin gas itu tinggi, ya. Kemudian lebih efisien dari sisi ukuran, tekanan operasi yang relatif rendah, kecepatan operasi tinggi, dan yang penting adalah sedikit part yang bergerak karena kebanyakan adalah untuk gerakan rotasi. Silakan dibayangkan untuk turbin untuk siklus diesel dan Otto itu banyak part yang bergerak, ya. Di piston itu geraknya linear. Kemudian di crankshaft, ya, dan cam itu geraknya rotasi, ya. Sedangkan di turbin gas itu kebanyakan gerakannya adalah rotasi, sehingga dari sisi lubrikasi ini lebih ringan, sehingga biaya dan konsumsi olinya akan rendah. Kekurangan mesin turbin gas adalah relatif mahal untuk power yang sama, sehingga kebanyakan digunakan untuk power yang besar saja, ya. Operasional mesin yang lebih kompleks termasuk perawatannya, ya, karena kita bekerja dengan kompresor dan turbin yang putarannya tinggi, ya. Kita tahu bahwa kalau ada putaran tinggi rotasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya unbalance, ya. Kalau unbalance maka terjadi getaran dan itu sangat berbahaya kalau dioperasikan di pesawat. Kemudian yang kedua, semakin tinggi RPM putaran, maka gaya sentrifugal juga akan makin besar yang harus diatasi oleh misalnya bearing. Oke. Kemudian respon lebih lambat saat terjadi perubahan setting daya. Secara sederhana, cara kerjanya mudah, yaitu udara masuk dari depan dan kemudian dikompresi. Nah, kompresor yang digunakan adalah tipe aksial. Kenapa? Karena tipe aksial itu dapat bekerja pada debit atau laju fluida yang tinggi, ya. Kalau kita ingin menaikkan pressure ratio di kompresor aksial, maka kita bisa menggunakan multistage atau cascade, ya. Kemudian combustion akan meningkatkan temperatur, kecepatan, dan volume. Setelah itu akan memutar turbin, ya. Karena turbin dan kompresor terletak pada satu poros, ya, ini kelebihannya, maka ketika turbin berputar, maka kompresor juga akan berputar. Pada turbin gas yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, maka putaran dari turbin selain memutar kompresor di bagian depan, juga akan memutar genset atau generator, ya, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, ini adalah penampang sederhana dari turbin gas siklus Brayton, ya. Ini adalah udara masuk, air intake, kemudian kompresi, ya. Kita lihat di sini bahwa kompresornya bertingkat atau multistage, ya, karena kita ingin mencapai pressure ratio yang tinggi. Kemudian terjadi combustion, ya,
Dan di sini kita mengambil daya ya di turbin sehingga turbin dapat berputar. Nah, kita lihat di sini turbin dan kompresor terletak pada satu poros. Sehingga ketika turbin berputar, maka kompresor di bagian depan juga akan berputar. Ini adalah siklus Brayton kita. Di siklus Brayton ideal, terjadi proses ekspansi dan kompresi isentropik. Kompresi terjadi di kompresor dari 1 ke 2, kemudian ekspansi terjadi di turbin dari 3 ke 4. Kemudian panas masuk dan keluar terjadi pada proses isobar atau tekanan konstan. Di 2 dan 3 panas masuk pada tekanan konstan atau isobar, dan di 4 ke 1 terjadi pengeluaran panas di proses isobar juga. Nah, misalnya kita sekarang bicara aplikasi turbin gas di industri non-transport. Misalnya pada pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik. Maka ini adalah turbin gas, di mana turbin dan kompresor ini terletak pada satu poros, kemudian dia juga terletak pada satu poros dengan generator yang nanti akan menghasilkan listrik. Ya, karena didesain untuk jarang berhenti, artinya supaya mampu menghasilkan listrik dalam jangka panjang, maka biasanya operasional itu didesain untuk jangka lama seperti 100.000 jam sebelum major overhaul. Kemudian karena dia diletakkan di bawah bukan untuk transportasi, maka berat dan ukuran itu tidak sekritikal turbin gas untuk transportasi, misalnya kapal laut atau pesawat terbang. Ya, nah panas dari gas buang yang di sisi sini ini nanti dapat juga digunakan untuk membangkitkan atau menghasilkan uap air. Nah, uap air yang kita hasilkan dari panas yang terbuang dari bagian belakang turbin gas itu bisa kita gunakan misalnya untuk masuk ke siklus Rankine yang sudah kita pelajari. Jadi, kita akan punya dual cycle ya, yaitu generator yang digerakkan oleh turbin gas dan listrik yang dihasilkan oleh generator dari siklus Rankine. Oke, untuk transportasi laut dan darat ya banyak diaplikasikan misalnya di kapal pesiar ya, karena tadi adalah power to density-nya atau power to weight-nya tinggi rasionya. Kemudian cocok digunakan untuk power besar, di mana kalau untuk mesin diesel dan auto, terutama mesin diesel, itu tidak bisa, karena kalau untuk power besar, maka size-nya juga akan besar. Ya, jadi kita menghemat size dengan menggunakan turbin gas. Nah, ini adalah kapal perang ya yang menggunakan turbin gas ya. Jadi banyak sekali beberapa alternatif untuk menggerakkan transportasi laut selain dengan mesin diesel. Sekarang kita bicara siklus Brayton untuk pesawat ya. Kompresor yang digunakan ya, yang di depan nanti kita akan lihat adalah kompresor aksial bertingkat atau multi stage. Ya, ini adalah bagian kompresornya. Ini ini low pressure, ini high pressure kompresor, kemudian ini bagian turbin. Ya, ini tampak belakang, ini tampak samping. Nah, ini adalah bagian kompresor yang di depan ya. Yang di depan ini ukurannya lebih besar ya. Itu adalah low pressure kompresor, sedangkan yang di belakang adalah high pressure kompresor. Oke. Kemudian ya,
Kenapa kita menggunakan kompresor aksial? Karena kompresor aksial punya kelebihan, yaitu mampu menghasilkan flow rate yang tinggi. Kalau kita ingin menaikkan pressure ratio, maka mudah, kita susun secara seri, ya, sehingga dapat menghasilkan pressure ratio yang relatif tinggi, ya. Kemudian kita setelah itu akan masuk ke combustion, dan setelah combustion kita akan masuk ke turbin. Ya, turbinnya juga bertingkat. Ada high pressure turbin dan low pressure turbin. Ya. Nah, pada khusus pesawat tipe jet, ya, itu udara yang ditarik oleh fan atau kompresor di bagian depan itu tidak semuanya masuk ke engine, ya, tidak semuanya akan dibakar di engine. Ada sebagian besar dari udara akan tidak terbakar, yang kita sebut namanya secondary flow, ya. Yang terbakar ini kita sebut primary flow. Nah, kenapa? Karena inilah yang nanti akan menghasilkan daya dorong atau thrust supaya pesawat bisa maju ke depan. Nah, ini perbedaannya dibandingkan turbin gas yang kita aplikasikan untuk pembangkit listrik, ya. Di pesawat tidak semua udara masuk ke combustion, tapi juga akan masuk sebagian besar sebagai secondary flow untuk memberikan daya dorong bagi pesawat. Sama halnya, ya, seperti kalau kita punya balon yang isinya penuh, ya, kemudian di ujung balon ini, ya, yang tadinya terikat, kemudian kita lepas ikatannya, maka kita bisa menebak bahwa balon akan terbang sampai semua udaranya akan habis. Demikianlah kira-kira ide yang diambil, ya, dengan menggunakan hukum Newton, di mana dari aksi ada reaksi, ya, maka ini akan mendorong ke depan. Sedangkan untuk tipe turboprop itu tidak ada secondary flow, ya, tidak ada secondary flow, maka putaran yang dihasilkan oleh turbin akan memutar kompresor dan juga baling-baling. Ya, ini pada tipe pesawat turboprop. Zaman dahulu tipe pesawat baling-baling ini masih menggunakan piston, ya. Tetapi pada zaman sekarang banyak yang menggunakan juga mesin berdasarkan siklus Brayton. Oke, sekarang kita akan berlatih hitungan, ya, secara sederhana. Buku rujukan yang kita pakai adalah buku yang banyak kita kenal, yaitu Fundamentals of Engineering Thermodynamics karangan Moran Safiro. Sudah pasti ini kita kenal. Kita akan menggunakan edisi ke-9 terbitan tahun 2018. Untuk siklus Brayton ini ada di bab 9. Ya, tabel yang kita gunakan adalah tabel A22, ya. Kalau di siklus Rankine kemarin tabel yang kita gunakan adalah A2, A3, A4 dan A5. Sedangkan untuk siklus Brayton kita menggunakan tabel A22. Oke, ini adalah skematik diagramnya, ya. Ini yang tanpa afterburner, ini yang dengan afterburner. Oke, sedangkan ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa panas masih bisa digunakan untuk menghasilkan uap, ya, untuk menghasilkan uap, yang uapnya nanti digunakan untuk memutar turbin berdasarkan siklus Rankine yang sudah kita pelajari, ya. Oke, ini adalah diagram TS dan PV dari siklus Brayton. Kita perhatikan di sini bahwa proses kompresi dari 1 ke 2 adalah isentropik.
proses ekspansi dari 3 ke 4 ya adalah isentropik juga pada kasus ideal. Kemudian panas masuk atau pembakaran terjadi di tekanan konstan di titik 2 dan 3. Setelah itu panas dibuang ke lingkungan juga pada tekanan konstan untuk kasus ideal dari titik 4 ke titik 1. Oke. Nah, untuk kasus ideal, entropi di titik 1 akan sama dengan entropi di titik 2. Dan entropi di titik 3 akan sama dengan entropi di titik 4. Tekanan di titik 1, P1 akan sama dengan P4. Dan tekanan di titik 2 atau P2 akan sama dengan P3. Titik 1 ini sebutannya macam-macam. Ada yang menyebutnya adalah awal siklus, ya. Ada yang menyebutnya titik dengan tekanan dan temperatur paling rendah. Kita lihat temperaturnya paling rendah, tekanannya juga paling rendah. Kemudian titik 2 adalah titik dengan volume terendah. Kita lihat titik 2 adalah titik dengan volume terendah, tetapi tekanannya tertinggi. Kita lihat titik 2 dan 3 mempunyai tekanan yang sama, ya, yang tinggi dibandingkan tekanan di titik 1 dan 4. Oke, titik 3 kita sebut kadang-kadang juga titik dengan temperatur tertinggi. Dan titik 4 adalah titik dengan volume tertinggi. Jadi kalau kalian nanti menghadapi soal, ya, tolong jangan bingung. Kata-katanya bisa dibalik. Titik 1 mungkin kita sebut sebagai titik awal proses atau awal siklus. Ya, jadi tolong jangan bingung. Lihat kembali gambarnya, pelajari, sehingga kalau soalnya diputar-putar, dibalik-balik, maka kita tidak akan bingung. Ya, kerja turbin adalah H3 kurangi H4. Kemudian kerja kompresor adalah H2 kurangi H1. Kalor masuk adalah H3 dikurangi H2. Kalor keluar adalah H4 dikurangi H1. Sedangkan pressure ratio, ya, pressure ratio adalah P2 dibagi P1 atau P3 dibagi P1 atau P3 dibagi P4 atau P2 dibagi P4. Kita bisa bolak-balik, tolong jangan bingung, ya. Kenapa? Karena P1 sama dengan P4 dan P2 sama dengan P3. Efisiensi termal adalah apa yang kita dapat dengan apa yang kita berikan. Apa yang kita dapat adalah daya Neto, yaitu daya turbin dikurangi daya kompresor. Kemudian apa yang kita bayar adalah bahan bakar atau kalor masuk. Ya, backwork ratio sama dengan di siklus Rankine adalah daya kompresor dibagi daya turbin. Kalau di siklus Rankine, BWR adalah daya pompa dibagi daya turbin. Sedangkan di siklus Brayton adalah daya kompresor dibagi daya turbin. Semakin bagus sistem, maka sebenarnya BWR-nya harus semakin rendah. Ini juga berlaku untuk siklus Rankine. Oke. Nah, untuk mencari perhitungan, ya, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan data udara, ya, dari tabel A22. Kemudian yang pendekatan kedua adalah namanya cold air standard basis. Standard basis, ya. Jadi kita tidak menggunakan tabel A22, tapi menggunakan rumus perhitungan T2, T4, dan T3 seperti ini, ya. Nah, kali ini kita hanya akan menggunakan pendekatan atau perhitungan dengan menggunakan data udara. Nanti silakan dibandingkan dengan kalau perhitungan dilakukan dengan pendekatan cold air standard basis. Ya. Efisiensinya adalah apa yang kita dapat dengan apa yang kita bayar. Pressure ratio RP didefinisikan sebagai tekanan tertinggi, yaitu P2 atau P3 dibagi tekanan terendah, yaitu P1 atau P4. Jadi jangan bingung kalau dibolak-balik.
Oke, efisiensi naik ya dengan kompresor pressure ratio. Tetapi biasanya ada keterbatasan dari sisi material ya. Jadi pengembangan ilmu material ini sangat penting karena dengan kompresor pressure ratio yang semakin tinggi, bahannya juga harus kuat untuk menghadapi tekanan yang lebih tinggi, dan juga nanti kalau pressure ratio naik ya, kita naikkan di sisi sini misalnya, maka T3 juga pasti akan naik. Ya, kalau kalau setelah kompresi ada di titik ini ya, maka nanti kalau setelah bahan bakar masuk, maka T3 akan di sini. Nah, kalau pressure rasionya kita naikkan untuk mengejar efisiensi yang semakin tinggi, maka nanti juga temperatur di titik 3 akan mengalami kenaikan. Ya, tolong diperhatikan, kita punya keterbatasan dari sisi ilmu material. Oke, nah bagaimana kalau kasusnya bukan ideal? Ya, sama seperti di siklus Rankine ya, ada efisiensi isentropik di turbin, dan kalau di siklus Brayton ada efisiensi isentropik di kompresor. Kalau di Rankine efisiensi isentropiknya terjadi di turbin dan pompa. Kalau di siklus Brayton efisiensi isentropik terjadi di turbin dan kompresor. Maka sama, mirip ya sebenarnya dengan apa yang terjadi di siklus Rankine. Kita kemarin di siklus Rankine melihat bahwa proses ekspansi di turbin itu jatuh ke miring kanan, tidak lurus kalau dia kasusnya bukan ideal. Jadi kalau kasus non ideal sama seperti di siklus Rankine, dia jatuh miring kanan. Ya, sama di bagian pompa. Kalau di Rankine ya, ketika terjadi efisiensi isentropik maka pompanya miring ke kanan. Ya, demikian juga di Brayton, kompresornya sekarang miring ke kanan kalau terjadi efisiensi isentropik. Oke. Nah, mari kita kerjakan contoh soal. Diketahui sebuah siklus Brayton, udara memasuki kompresor di 1 atm ya, ambient pressure udara biasa dan 300 Kelvin, sekitar 27 derajat Celcius ya, udara biasa dengan volume flow 5 meter kubik per detik. Jika pressure ratio dari kompresor adalah 10, ingat pressure ratio adalah RP, dan temperatur keluar dari turbin adalah 1400 K, ingat yang keluar turbin adalah temperatur tertinggi atau T3. Jadi soal ini bisa saya balik misalnya, yang keluar dari kemudian saya balik, bukan saya tulis temperatur keluar dari turbin, tapi saya tulis temperatur tertinggi adalah 1400 K. Tolong dilihat di diagram bahwa temperatur tertinggi adalah temperatur yang keluar dari combustion, yang masuk ke turbin, ini bukan keluar ya, adalah T3. Ini salah ketik, mestinya masuk turbin ya. Nah, kita dapatkan diagramnya seperti ini. Sekali lagi tolong diralat bahwa T3 1400 adalah yang masuk ke turbin, bukan keluar dari turbin. Oke, ini adalah kondisi 1, 2, 3, 4. Yang masuk ke turbin 1400 atau temperatur tertinggi. Yang masuk ke kompresor adalah 100 kPa atau 1 bar, temperatur 300 Kelvin ya. Kalau nanti diketahui bahwa temperaturnya dalam Celcius, maka kita harus merubahnya dalam Kelvin. Demikian juga dengan ini, kalau diketahui dalam Celcius, maka kita harus merubahnya ke dalam Kelvin. Oke, ditanya bagaimana efisiensi thermal, BWR, dan net power. Setelah itu kita bikin asumsi ya. Analisa dilakukan dengan kontrol volume dan steady state. Kemudian proses ideal, tidak terjadi perubahan tekanan di ruang bakar dan pembuangan. Kompresi dan ekspansi secara isentropik. Ya, kompresi terjadi di kompresor dan ekspansi terjadi di turbin. Energi kinetik dan potensial diabaikan. Kemudian fluida kita anggap sebagai gas ideal.
Sehingga rumus PV sama dengan nRT masih kita bisa pakai kalau fluida dianggap sebagai gas ideal. Oke, kita buka tabel A22. Untuk kondisi 1, ya, kondisi 1 saat temperatur 300 Kelvin dan tekanan 1 bar, ya, maka didapatkan dari tabel A22 H1 sama dengan 300,19 kJ per Kg dan PR1, ya, adalah 1,386. Ini adalah H1 saat 300 Kelvin. Kemudian ini adalah PR 1,386 di titik 1. Ya, karena rasio kompresi adalah 10, maka kita bisa menghitung PR2. PR2 adalah rasio kompresi kali PR1, kita dapatkan 10 kali 1,386 sama dengan 13,86. Ya. Nah, kita sudah dapat 13,86, maka step berikutnya adalah mencari T2 dan H2. Oke. Kita dapat PR2 13,86, kita cari 13,86 di mana? Oke, ternyata di antara 570 dan 580 Kelvin. Ya, kita lakukan interpolasi sehingga kita bisa dapat bahwa akan mendapat H2 sekitar 579,9 kJ per Kg dan temperatur sekitar 573. Ya. Kemudian di state 3, sorry ini bukan 2, 3 tapi di state 3 bahwa temperatur adalah 1400 Kelvin. Maka H3 bisa kita ketahui kalau 1400 Kelvin berarti di sini, ya. Maka entalpinya 1515,42. Kemudian PR3 adalah 450,5. Nah, karena pressure ratio adalah 10, maka PR2 adalah PR3 dibagi 10 adalah 45,05. Kita cari yang angkanya 45,05. Oke, ketemu saat sekitar temperatur di antara 780 dan 790. Maka kita bisa dapat H4-nya adalah 808,5 dari interpolasi, dan dari interpolasi kita akan juga dapat T4-nya 788,5 Kelvin, bukan Celsius. Kenapa? Lihat di sini, ini adalah Kelvin, bukan Celsius. Oke, efisiensi termal berarti tinggal kita masukkan rumus. BWR juga kita tinggal masukkan rumus, dapat 39,6%, relatif tinggi dibandingkan siklus Rankine. Tolong dilihat yang siklus Rankine kemarin. Kemudian net power kita sudah bisa dapat. Nah, tapi kalau kita net power persatuan massa itu tinggal H3 minus H4. Ya, ini adalah daya turbin dikurangi H2 minus H1 yang adalah daya kompresor. Tetapi kalau kita harus menyajikan net power dalam kilowatt, maka kita harus menghitung M dot terlebih dahulu. Bagaimana menghitung M dot? Dari persamaan gas ideal, karena di depan sudah kita asumsikan bahwa fluida yang bekerja bisa dianggap sebagai gas ideal. Ya, kita tahu dari rumus gas ideal PV sama dengan nRT, di mana N sama dengan massa per molar mass. Ya, molar mass udara adalah 28,97. Ya, koefisien R adalah 8,314 Joule per Kg. Maka kita bisa hitung bahwa M dot kita adalah 5,807 kg per second. Kita masukkan, maka kita mendapatkan W cycle bukan dalam kilojoule per Kg, tapi sudah bisa kita dapat sebagai kilojoule per second atau kilowatt, yaitu sebesar 2481 kW atau 2,48 megawatt. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal 2 untuk siklus Brayton non-ideal. Ya, di mana ada efisiensi isentropik masing-masing 80% di kompresor
dan juga 80% di turbin. Ya, tahap penyelesaiannya masih sama. Kita harus menuliskan diketahui, ditanya, asumsi, sketsa, jawaban, dan analisa. Oke, diketahui. Ada sedikit perbedaan bahwa kalau di kasus ideal kita tulis di sini bahwa kompresi dan ekspansi terjadi isentropik. Tapi untuk kasus non ideal ini tidak bisa kita tulis, sehingga harus kita ganti menjadi bahwa efisiensi isentropik di turbin dan kompresor masing-masing adalah 80%. Kemudian sketsa diagram TS-nya juga harus kita ubah. Kalau tadi kasus ideal adalah tegak lurus, sehingga S3 sama dengan S4, S1 sama dengan S2, tapi untuk kasus ideal, non ideal, maka tidak boleh, harus kita gambar miring. Ya. Kemudian dari rumus efisiensi isentropik kita tahu bahwa efisiensi isentropik adalah efisiensi daya kompresor ideal dibagi daya kompresor real yang mengalami efisiensi isentropik. Sedangkan kita tahu bahwa untuk turbin ya juga demikian, bahwa turbin efisiensi isentropiknya adalah daya turbin non ideal dibagi daya turbin ideal. Ya, maka dari persamaan ini dengan H3 dan H4 S yang kita ketahui dari contoh 1, kita bisa menghitung daya turbin kondisi idealnya adalah sekian, ya. Sehingga untuk daya turbin non ideal adalah efisiensi dikalikan daya turbin ideal, kita akan dapatkan 565,5 kJ per kg. Untuk kompresor dengan efisiensi isentropik 80%, H1 300,19 dan H2S yang sudah kita ketahui dari contoh soal 1, maka daya kompresor ideal adalah ini, 279,7. Ya. Sehingga daya kompresor non ideal adalah 349. Maka perhatikan, ketika terjadi efisiensi isentropik, ya, daya turbin mengalami penurunan dari 706 ke 565. Artinya apa? Daya yang dihasilkan akan lebih kecil. Ya. Sebaliknya untuk kompresor, jika ada efisiensi isentropik yang kali ini 80%, daya kompresor nilainya mengalami kenaikan dari 279 menjadi 349. Artinya apa? Daya kompresor semakin boros. Sehingga dari sini bisa kita tebak bahwa BWR, backwork ratio, atau rasio kompresor dibagi rasio turbin, atau daya kompresor dibagi daya turbin, juga dipastikan mengalami kenaikan. Oke. Kita akan dapat bahwa daya kompresor adalah seperti ini, ya, dan kita bisa menghitung H2 dari persamaan tersebut. Kemudian kalor masuk kita akan bisa dapat seperti ini, dan efisiensi termal kita adalah 24,9% yang merupakan penurunan yang sangat drastis, ya. Sedangkan BWR kita juga mengalami kenaikan. Mari kita bandingkan. Kalau pada kasus non ideal terdapat efisiensi isentropik, efisiensi termal kita adalah 25% sekitar, dan BWR sekitar 62%. Kita bandingkan dengan kondisi ideal. BWR kita adalah hampir 40%, sedangkan pada kasus non ideal tadi 62%. Sedangkan efisiensi termal kita pada kasus ideal adalah 46%, dan pada kasus non ideal dengan efisiensi isentropik 80% di turbin dan 80% di kompresor adalah hanya sekitar 25 atau turun sekitar hampir 20%. Ya. Jadi bisa kita dapat kita pastikan juga W cycle kita turun hampir separuhnya, yang tadi sekitar 2,5 MW menjadi 1,25 MW.
Ya, demikian penjelasan tentang siklus Brayton. Semoga bisa dipahami dan jika ada kesulitan silakan ditanyakan.